warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Santri Nur Hidayah dengan NIM 3118146 akan menjelaskan materi lanjutan tentang metode sterilisasi. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa steril itu merupakan suatu kondisi di mana suatu zat, sediaan maupun peralatan terbebas dari adanya mikroba hidup, baik bentuknya patogen maupun apatogen, atau bentuknya vegetatif maupun dalam bentuk sporanya. Nah, untuk mencapai kondisi steril tersebut, maka harus ada proses sterilisasi. Nah, sterilisasi ini merupakan suatu proses untuk membuat suatu zat, sediaan maupun peralatan menjadi terbebas dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, fungi, parasit maupun bentuk mikroorganisme lain termasuk endospora sekalipun, dengan proses fisika dan kimia menggunakan alat atau senyawa tertentu. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai sterilisasi suhu tinggi, yaitu sterilisasi panas basah atau sterilisasi uap atau steam head, dan sterilisasi panas kering atau dry head. Nah, pada materi kali ini akan dijelaskan mengenai sterilisasi pada suhu rendah, yaitu dengan gas, cairan, kimia, dan juga dengan radiasi. Nah, ini untuk sterilisasi suhu rendah. Yang pertama yaitu sterilisasi gas, di mana tujuan dari dilakukannya sterilisasi gas ini adalah sebagai bentuk dari alternatif sterilisasi dari termal. Jika suatu bahan, sediaan maupun peralatan tersebut ternyata tidak tahan panas, maka dilakukan dengan sterilisasi gas tersebut. Nah, contohnya yaitu dengan menggunakan ethylene oxide atau ETO. Nah, bentuknya itu dalam bentuk gas yang tidak berwarna, kemudian memiliki bau dan juga mudah terbakar. Gas ini bisa digunakan untuk sterilisasi yang sensitif terhadap panas dan uap, yaitu suhunya sekitar 37-55 derajat Celcius. Nah, gas ini 100% bebas dari CFC dan juga HCFC. Nah, prosesnya yaitu berlangsung pada sebuah bejana dengan tekanan tertentu yang didesain menyerupai autoclave, kemudian dimodifikasi sehingga bisa digunakan untuk sterilisasi. Nah, salah satu yang menjadi keterbatasan dari sterilisasi dengan gas ini adalah terbatasnya kemampuan gas tersebut untuk berdifusi sampai ke daerah yang paling dalam atau yang sempit, sehingga mungkin ini tidak tepat untuk suatu sediaan atau peralatan yang memiliki luas permukaan yang kecil. Nah, di Amerika sendiri, sterilisasi dengan menggunakan ethylene oxide ini paling diminati, yaitu sekitar 56% pada tahun 2004 yang lalu. Nah, yang perlu diperhatikan dari sterilisasi dengan ethylene oxide ini adalah waktunya harus sesuai dengan standar, suhunya juga, kelembabannya juga harus sesuai, kemudian konsentrasi atau kadarnya juga harus dikendalikan, karena kalau misalnya kadar atau konsentrasinya itu terlalu tinggi akan menyebabkan toksisitas. Nah, keuntungan dari sterilisasi dengan ethylene oxide ini yaitu bersifat non korosif terhadap plastik, metal, dan karet, sehingga tidak akan terjadi reaksi korosif. Jadi aman untuk peralatan-peralatan tertentu yang memang kalau misalnya dipanaskan atau terkena air itu akan terjadi korosi. Kemudian tidak membutuhkan pengemas khusus, bisa langsung disterilkan, alatnya bisa langsung dimasukkan. Kemudian daya penetrasi kuat sehingga proses sterilisasinya bisa maksimal. Kemudian dapat mensterilkan lumayan sempit, lalu dapat digunakan untuk sterilisasi sediaan implan. Nah, yang menjadi kelemahan dari sterilisasi ethylene oxide ini adalah membutuhkan suatu proses aerasi, sehingga durasinya pun jadi lebih lama, yaitu sekitar 4-12 jam. Namun rata-rata biasanya 2-4 jam saja. Kemudian bersifat toksik, mutagenik, karsinogenik, dan iritasi pada saluran pernafasan bila konsentrasinya tidak sesuai. Kemudian pada konsentrasi tinggi sendiri ya bisa menyebabkan pusing, mual, dan juga muntah. Nah, selanjutnya itu sterilisasi dengan cairan kimia. Contohnya itu hidrogen peroksida atau H2O2. Ada 4 jenis dari bentuk hidrogen peroksida.
atau peroksida ini yaitu pada cair, gas, dan juga plasma. Nah, yang digunakan pada sterilisasi ini adalah dalam bentuk plasma. Sterilisasi plasma ini terjadi atau terbentuk yang semuanya hidrogen peroksida itu dalam bentuk larutan konsentrasi 58%. Nah, untuk bisa menghasilkan plasma itu membutuhkan suatu medan listrik, bisa apa saja. Contohnya seperti direct current, kemudian frekuensi radio, bisa juga dengan elektroda dalam ruang. Nah, prosesnya itu yaitu proses dari sterilisasi plasma ini yaitu melibatkan reaksi oksidasi, di mana nanti plasma akan menghasilkan suatu reaksi kimia di mana nantinya semua mikroorganisme itu dibuat inaktif atau dinonaktifkan. Nah, pada saat kondisi panasnya itu menjadi tinggi, maka molekul hidrogen peroksida itu akan menjadi radikal bebas yang nantinya tidak stabil sehingga bisa membunuh mikroorganisme. Nah, keuntungan dari sterilisasi dengan hidrogen peroksida ini yaitu sterilisasi ini cenderung lebih cepat, biasanya kurang dari 2 jam atau paling sering biasanya 1 jam. Nah, prosesnya kering, kemudian residunya itu tidak toksik, lalu bisa dilakukan dalam suhu rendah, lalu tidak ada proses aerasi, makanya durasinya lebih singkat. Lalu alat-alatnya itu bisa dikemas, harus dikemas terlebih dahulu, kemudian instalasinya mudah. Nah, yang menjadi kelemahan dari sterilisasi dengan hidrogen peroksida ini yaitu bahan pengemasnya itu perlu khusus. Jadi tidak sembarang bisa dijadikan bahan pengemas pada saat akan melakukan sterilisasi menggunakan hidrogen peroksida. Nah, lalu tidak bisa digunakan untuk peralatan dalam bentuk lumen sempit, misalnya kateter jantung dan endoskopi, karena kan bentuknya cairan, nantinya takut akan tertinggal pada lumen-lumen sempit tersebut. Nah, kemudian pada sterilisasi alat dengan lumen sempit itu harus ada perantara seperti booster dan juga adaptor. Ini tentunya tidak bisa digunakan untuk sediaan implan. Nah, yang selanjutnya itu sterilisasi dengan radiasi. Di sini akan dijelaskan 2 jenis sterilisasi, yaitu dengan radiasi gamma dan radiasi berkas elektron. Ini biasanya dilakukan untuk mensterilkan bila sediaan atau peralatan itu tidak tahan terhadap sterilisasi panas dan memiliki kekhawatiran untuk penggunaan etilen oxide. Nah, yang menjadi keunggulan dari sterilisasi ini adalah reaktivitas kimianya yang rendah, tidak menimbulkan residu, atau bila menimbulkan residu pun masih bisa diukur dan dikendalikan menjadi lebih sedikit. Itu yang menjadi prinsip dari sterilisasi radiasi ini, yaitu intinya akan terjadi interaksi yang diduga partikel dengan bahan atau peralatan yang nantinya akan menyebabkan proses ionisasi. Kemudian nantinya akan tereksitasi. Yang pertama yaitu radiasi gamma. Radiasi gamma ini merupakan pilihan yang paling unggul dibanding semua jenis sterilisasi radiasi lainnya. Proses radiasi atau iradiasi di sini tuh itu dengan cara penyinaran dengan menggunakan sinar gamma di dalam suatu ruang iradiasi dengan menggunakan perantara kobalt 60. Nah, di kobalt 60 itu nantinya akan mengubah suatu sinar menjadi sinar gamma. Nah, sinar gamma ini biasanya dapat menembus berbagai jenis produk yang hanya dapat ditahan oleh sejumlah besar air atau timba. Oleh karena itu, penyinaran gamma ini dapat digunakan untuk sterilisasi produk yang sudah dikemas, misalnya kemasannya dalam bentuk aluminium foil itu masih bisa diserap, atau mungkin sudah terbungkus rapat dan kedap udara. Nah, prosesnya itu tidak menyebabkan peningkatan suhu dari suatu produk atau meninggalkan residu kimia karena hanya dalam bentuk sinar saja. Nah, ini untuk klasifikasi fasilitas dari iradiasi gamma. Yang pertama yaitu iradiator kategori 1. Nah, untuk kategori ini sumber itu berada di dalam tempat penyimpanan yang kering. Kemudian sumbernya itu berada di dalam kontainer sepanjang waktu dan biasanya cenderung lebih aman. Nah, jika akan digunakan untuk radiasi, baik itu zat, sediaan maupun alat itu harus yang akan diradiasi itu harus dimasukkan ke dalam sampel loading tube. Nah, untuk iradiator kategori 2
itu sumbernya itu terbungkus dan disimpan di dalam suatu kontainer padat, dan apabila sedang tidak digunakan tuh sumbernya harus ada di kontainer tersebut. Nah, sumbernya baru boleh dikeluarkan kalau akan digunakan proses sterilisasi. Nah, untuk proses operasionalnya yaitu melalui panel kontrol atau di ruang kontrol. Nah, yang ketiga itu iradiator kategori 3, di mana fasilitas iradiator dengan sumbernya itu terbungkus berada di dalam suatu kolam yang bersih air. Ini bisa dibilang kontainer air. Tadi yang kategori 1 dan 2 itu kontainer kering. Nah, yang 3 sama 4 itu kolam atau air. Jadi jadi sumbernya itu tidak terlindungi karena memang disimpan di kolam yang bersih air tersebut. Nah, sumber radiasi itu harus terus berada di dalam air. Nah, baru kalau misalnya akan digunakan, si sediaan atau peralatan itu harus ikut masuk ke dalam kontainer yang berisi air. Nah, yang untuk kategori keempat, iradiator kategori keempat, sumbernya sama-sama terbungkus dan sama-sama berada di dalam kolam air. Nah, sumbernya itu akan berada di kolam air dan akan keluar kalau misalnya mau digunakan. Jadi, sedianya tidak perlu dimasukkan ke dalam kolam air. Yang terakhir yaitu radiasi berkas elektron. Nah, untuk radiasi berkas elektron ini digunakan akselerator elektron, berbeda dengan gamma. Kalau gamma kan menggunakan kobalt perantaranya. Kalau yang radiasi berkas elektron ini menggunakan akselerator elektron. Nah, berkas elektron nantinya akan melakukan suatu penyinaran ke depan dan ke belakang sehingga menyebabkan elektron itu akan melaju sangat cepat. Nah, elektron ini nantinya akan menghujani material dari produk obat yang akan disterilkan. Nah, berbeda kalau misalnya gamma kan itu berkas itu prosesnya tidak akan terjadi ionisasi. Kalau di gamma kan terjadi proses ionisasi, namun di berkas elektron ini tidak terjadi ionisasi. Nah, nanti dalam radiasi berkas elektron ini karton dari obat atau peralatan yang akan disterilkan tuh nantinya akan ditempatkan pada suatu ban yang akan berjalan. Nah, berkas elektron tuh nanti akan menghujani sediaan atau alat tersebut sekaligus isinya, sehingga mikroorganisme yang ada di dalamnya tuh akan diinaktifkan. Nah, efek dari berkas radiasi ini tuh tidak sama dengan yang gamma, di mana lebih rendah. Kemudian mesin radiasi berkas elektron ini sangat kuat dan menyediakan sterilisasi radiasi yang konsisten karena pelakuan dosisnya itu lebih presisi. Nah, ini untuk klasifikasi fasilitas berkas elektron ada 2, berbeda dengan sinar gamma kan ada 4 tadi. Yang berkas elektron ini ada 2. Yang kategori pertama yaitu unitnya itu terlindungi secara keseluruhan dengan sistem interlock sehingga orang tuh tidak bisa masuk ke dalamnya karena kondisinya rapat dan terlindung. Nah, kalau yang kategori 2 itu sama-sama diletakkan dalam suatu ruang, unitnya itu diletakkan dalam suatu ruang. Ruang tersebut itu merupakan pelindung, tetapi harus dijaga dengan menggunakan sistem interlock juga sehingga orang-orang itu tidak bisa masuk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.